Shalom Bapak Ibu Saudara, berikut ini adalah serangkaian peristiwa yang terjadi di Venezuela. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Venezuela ini? Venezuela ini mengalami berbagai rangkaian peristiwa yang mengguncang dunia di hari-hari terakhir ini. Di mana yang pertama kita melihat krisis ekonomi dan politik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, membuat jutaan orang hidup dalam kesulitan. Bahkan di tengah kondisi itu kita melihat bahwa ada suatu kelompok kartel narkoba, yaitu de Aragua, yang dikatakan bahwa semakin berkembang bahkan menjadi ancaman bukan hanya di Venezuela saja, tetapi juga bagi negara-negara di sekitarnya. Nah, situasi ini semakin memanas ketika terjadi pergolakan politik, bahkan perubahan kepemimpinan, yaitu di mana ketika Presiden Amerika memerintahkan untuk menangkap Presiden Maduro pada bulan Januari 2026 kemarin. Tak lama kemudian Bapak Ibu Saudara, pemimpin geng tersebut juga, yaitu Tren de Aragua ini dilaporkan tewas dalam sebuah operasi yang dilakukan oleh Amerika. Hanya dalam hitungan hari Bapak Ibu Saudara, Venezuela ini kembali diguncang oleh gempa bumi yang dahsyat yang mencapai 7,5 yang menghancurkan gedung-gedung bertingkat, yang merenggut begitu banyak korban jiwa, bahkan yang menghancurkan berbagai wilayah yang ada di negara ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan berapa hari kemudian tersebar berita di seluruh dunia, langit di Caracas berubah menjadi merah. Bahkan banyak orang yang berkata bahwa ini adalah suatu nubuatan Alkitab yang sedang digenapi untuk negara ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan kembali, apapun yang saat ini sedang terjadi di negara ini, Alkitab tidak mengajarkan kita untuk langsung menyimpulkan sederetan peristiwa atau bencana alam ini sebagai hukuman. Bapak Ibu Saudara ingat ada sebuah kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah Yunus, yaitu dikatakan bahwa Allah ingin memusnahkan sebuah negara ini, yaitu kota Nineve ini bersama dengan seluruh penduduknya. Allah mengutus Yunus ke sana dan memberikan masa waktu bagi penduduk kota ini untuk mereka bertobat. Dalam jangka waktu tersebut, jika mereka tidak bertobat, maka Allah akan menurunkan api dari langit untuk membumi hanguskan bangsa ini. Tapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan, maka bangsa ini diselamatkan. Walaupun dalam sebuah kisah ini ada histori cerita kisah Yunus yang seolah-olah menentang kehendak Tuhan, tetapi ternyata Allah mengasihi bangsa Nineve ini, atau sekarang ini adalah Irak, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dari sederetan peristiwa ini sebagai satu peringatan baik bagi Venezuela, bahkan bagi kita semua bangsa Indonesia juga. Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah terjadi di Venezuela ini dengan berbagai serentetan peristiwa ini mengingatkan kepada saya dan saudara untuk mari kita cari Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, kita pergunakan sebaik-baiknya, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu Tuhan. Firman Tuhan berkata, Dia akan datang seperti pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu ketika Dia sudah datang, Dia akan menjemput kita untuk hidup kembali bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa baik untuk Venezuela, baik untuk seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini, khusus amat lebih bagi bangsa kita Indonesia, agar semakin banyak orang yang datang kepada Kristus yang satu-satunya harapan kita yang pasti. Shalom.